tapi berilmu with FRDM. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan FRDM, podcast FRDM yang ke volume ketiga. Yang kali ini aku sendiri juga nggak sendirian dan akan ditemani oleh co-host aku. Mungkin dari aku sendiri perkenalkan, nama aku Khalil Dad Muhammad Yusuf dan rekan aku. Perkenalkan, jadi teman-teman semua, saya sebagai co-host baru nih. Jadi sebelumnya volume sebelum saya belum bisa karena masih digantikan oleh teman saya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Taufar Ramadan. Oke. Dan kami berdua juga sama-sama dari divisi debat juga. Itu dia teman-teman. Dan Pal, kira-kira nih ya, kan sepertinya kita udah kedatangan tamu ya. Mungkin bisa diperkenalin kepada teman-teman podcast juga untuk diperkenalin nih, siapa sih sebenarnya nih bintang tamu kita nih? Jadi teman-teman nih, kali ini kita dapat kesempatan untuk mewawancara bintang tamu kita kali ini yang inspiratif dan keren banget teman-teman. Wow. Jadi sebenarnya beliau ini siapa? Beliau ini adalah dosen hukum pidana kita di UPNVJ. Dan beliau ini juga beliau ini lulusan terbaik di Magister Hukum UGM loh teman-teman. Jadi pastilah yang kita omong ini pasti insightful terus keren banget lah, kece abis. Itulah teman-teman. Mungkin kita langsung aja kali ya untuk langsung memperkenalkan dengan Bapak Ahmad Yusuf. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas berdua ya. Iya. Nama saya itu sudah diperkenalkan tadi, nama saya Ahmad Yusuf. Saya dosen baru di Fakultas Hukum UPNVJ ini. Saya baru 3-4 bulan. Oh, masih baru banget ya, Pak? Masih baru banget. Dan saya masih berupaya untuk mempelajari karakter dan juga bagaimana pembawaan dari mahasiswa-mahasiswa di FH UPNVJ. Itu sih. Jadi kan Bapak juga sebagai dosen baru di sini, kira-kira adaptasi atau karakter mahasiswa di sini gimana? Terus metode Bapak sebagai dosen yang paling cocok untuk Bapak kira-kira apa sih, Pak? Kalau bicara metode ya, sebenarnya tergantung kita melihat situasi kelas. Jadi base situation sebenarnya. Nah, sebenarnya kan bagaimana kita membuat kelas itu nyaman sih sebenarnya. Karena kalau mahasiswanya belajarnya nyaman, dia pasti juga tidak akan sungkan untuk speak up gitu. Karena kecenderungan saya nggak tahu apakah ini karena mahasiswanya Gen Z ya atau seperti apa. Karena di awal-awal saya ngajar itu lebih banyak diam gitu. Padahal kan itu bukan ciri dari mahasiswa Fakultas Hukum ya. Iya, betul banget. Harusnya kritis dan inovatif dan juga solutif. Betul. Gitu. Entah mungkin takut berargumen, takut salah atau seperti apa. Kalau dari Bapak sendiri berarti belum punya kendali penuh ya Pak untuk atas itu. Atas materi-materi yang ingin diajarkan. Betul. Jadi sepenuhnya mengikut ke RPS ya. Jadi setiap pertemuan kan sudah ditentukan RPS pertemuannya itu apa gitu. Jadi kita tidak bisa untuk menyetel kelas itu sesuai dengan mau kita sepenuhnya gitu. Betul. Lebih kepada melihat by situation, kemudian bagaimana dari materi yang sudah kita di-plotting untuk kemudian kita membawakan materi itu sesuai dengan suasana kenyamanan masing-masing siswa. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya tuh kalau Bapak saat ini masih belum bisa masuk mengontrol penuh atas materi. Tapi sebenarnya kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ini dari kemarin tuh ada satu materi nih Kak, yang benar-benar menarik banget untuk kita bahas karena ini nantinya akan menentukan gimana polisi bisa menangkap kita atau prosesnya lebih lanjutnya. Oke. Dan itu apa itu, Pak? Jadi Kalau dari Pak. seperti yang kita tahu kan, KUHP saat ini sedang ingin direvisi dan aplikasinya tuh kira-kira pada akhir tahun ini. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan agar teman-teman yang menonton bisa tahu nih sebenarnya apa sih KUHP, urgensinya apa, atau fungsi untuk kita semua sebenarnya apa sih sebagai masyarakat biasa tuh? Baik, KUHP ini kan sudah berjalan sekitar kurang lebih 40-an tahun ya, sejak tahun 1981. Udah lama banget ya Kang? Iya, udah lama banget. Jadi kemudian timbul pertanyaan, apa sih urgensi sebenarnya RKUHP ini harus disahkan secepat mungkin dan kalau bisa tahun ini gitu. Apa urgensinya sampai dia harus secepat itu dan seurgen apa dia perubahannya. Nah, sebenarnya kalau mau melihat itu
perubahan dalam setiap aturan hukum itu sebenarnya kan sebuah keniscayaan ya. Karena kenapa dia sebuah keniscayaan? Karena kita berpegang ada satu adagium yang disebut dengan head ranking after the faith and hand gitu ya. Jadi hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya. Jadi dengan dinamika perkembangan kebudayaan kita, masuknya teknologi, dianggap KUHP itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Itu satu, karena itu tadi perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Yang kedua, kenapa dia harus tahun ini? Dan kenapa terkesan begitu Terburu-buru. terburu-buru? Kesannya terburu-buru banget. Itu yang jadi masalah kami semua sebenarnya. Banyak. Yang menjadi keresahan kita lah, kekhawatiran kita karena seringkali proses di DPR dalam membuat peraturan itu terburu-buru, akhirnya tuh outputnya bermasalah. Sebagai kita bisa contoh, mungkin ini bukan KUHP tapi contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, betul. Kan? Padahal kita semua tuh prosesnya udah cukup lama. Nah, tapi saat pembahasan akhirnya tuh terburu-buru. Betul. Ya. Dan akhirnya output yang dihasilkan masyarakat tuh gak terima dan merasa Cipta Kerja ini justru bukan mewadahi, tapi justru malah menekan. Betul. Nah, itulah keresahan ya bagi masyarakat dan teman-teman kita, takutnya KUHP ini kan begitu penting. Nah, takutnya itu yang jadi masalah, justru malah menekan kita, bukan memperbaiki. Betul. Jadi begini Mas, sebenarnya kenapa dia harus disahkan tahun ini? Ada konsekuensi yuridis di sana. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, KUHP itu harus disahkan sebelum 2 Januari. Kalau gue tahu kenapa tuh Pak? Karena alasan KUHP itu harus disahkan karena per 2 Januari 2026 KUHP baru itu resmi berlaku. Ketika KUHP resmi berlaku dan KUHP-nya belum disahkan, maka orang yang ditahan saat ini itu bisa bebas demi hukum. Kenapa? Karena pasal 21 KUHP itu dibilang syarat penahanan itu yang merupakan syarat objektif menuju kepada KUHP-nya. Menuju kepada KUHP-nya. Jadi ada pasal-pasal di dalam KUHP yang ditunjuk di pasal 21 KUHP sebagai syarat objektif penahanan. Nah, kalau itu tidak disahkan, bagaimana mungkin orang ditahan sementara dasar penahanannya undang-undangnya sudah tidak berlaku? Jadi konsekuensi hukum ya. Betul, konsekuensi yuridis, maka semua orang yang ditahan yang mendasarkan pada KUHP sebelum Undang-Undang 1 2023, dia demi hukum harus bebas. Gitu. Jadi pilihannya adalah kita mau menunda RKUHP dengan dalih bahwa harus jangan cepat-cepat, harus meaningful participation, ya harus semuanya dilakukan dengan hati-hati karena KUHP ini kan sedikit banyaknya dia akan mengekang kebebasan kita, gitu kan? Karena ada upaya paksa di sana. Nah, tetapi pilihannya cuma 2. Kalau kita mau menunggu itu, maka kita harus siap bertanggung jawab juga secara moral kita dengan konsekuensi yang timbul ketika per 2 Januari itu KUHP resmi berlaku dan KUHP tidak kunjung disahkan. Jadi dasarnya itu adalah kalau dia tidak disahkan segera sebelum resminya KUHP baru, maka orang akan bebas. Kemudian di beberapa waktu yang lalu, Anda kalau misalnya nonton ya atau mengikuti perkembangan berita, ada yang mengatakan bahwa KUHP itu tidak perlulah cepat-cepat. Kenapa? Karena pasal 617 salah satu ketentuan peralihan dalam Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP itu, dia memberikan mandat bahwa segala, cara membacanya begini, segala peraturan di luar KUHP itu yang menunjuk ketentuan pidananya yang merujuk kepada KUHP lama, maka disesuaikan dengan KUHP yang baru. Nah, cara orang tersebut menafsirkan atau pihak tersebut menafsirkan bahwa seharusnya tidak mesti takut dengan kekosongan hukum yang saya katakan tadi, bahwa orang akan bebas karena pasal 617 KUHP pun sudah memberi ruang bahwa itu tidak secara mutatis mutandis akan bebas. Tetapi sebenarnya begini, di situ dia sebut bukan peraturan perundang-undangan, tapi dia sebut ketentuan pidana. Apa ketentuan pidana itu? Ketentuan pidana itu adalah suatu perbuatan yang di dalamnya diancam dengan sanksi pidana. Artinya dia menuju pada perbuatan material, perbuatan yang dilarang. Sementara KUHP dia bukan berbicara perbuatan yang dilarang, tapi berpihak kepada formil. Berbicara formil, sehingga tidak masuk dalam konteks ruang lingkup pasal 617. Itu sih kalau saya pribadi ya, sehingga menjadi urgent KUHP ini harus disahkan. Dan juga kalau misalnya kita lihat kalau misalnya
KUHP ini tidak disahkan sebelum 2 Januari, itu berarti kan akan terjadi kekacauan dalam dampak sosiologisnya juga dong, Pak. Kayak mungkin yang tadi Bapak bilang orang-orang bisa melakukan perbuatan pidana, tapi dilepaskan. iya, tapi dilepaskan karena demi hukum, seperti itu ya, Pak ya. Tapi begini Pak, sebenarnya ada beberapa ahli yang mencoba ada satu mekanisme cara untuk membuat KUHP ini menjadi lebih proper. Jadi kita tuh di mana mekanismenya itu menerbitkan perpu baru untuk menunda KUHP sehingga KUHP itu bisa dibuat lebih proper. Atau itu menurut Bapak bisa nggak secara penerapan teknisnya? Sebenarnya bisa saja, itu kan, tetapi kembali lagi kepada political will ya, kemauan dari presiden ya, dalam hal ini untuk mengisi kekosongan ataupun keadaan yang begitu mendesak. Jadi itu dimungkinkan. Tetapi karena saat ini belum ada, maka jalan yang dipilih mau tidak mau, suka tidak suka, ya RKUHP harus disahkan. Berarti memang ya mau tidak mau lah ya, kayak memang RKUHP itu memang harus segera disahkan. Karena untuk kesinambungan, jadi nggak mungkin adanya KUHP tapi nggak ada KUHP, kira-kira begitu kali Ya, ya. di satu sisi begini, paradigma dalam KUHP baru kita itu sangat jauh berbeda dengan paradigma dengan KUHP yang saat ini berlaku. Di mana mekanisme atau keadilan yang dia terapkan itu bukan lagi keadaan retributif. Jadi hukum pidana itu tidak lagi sebagai lex talionis, sebagai sarana pembalasan. Ya, Tetapi jadi apa tuh Pak? Dia harus menuju kepada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Nah, oleh karena itu untuk menopang ini, maka perlu adanya KUHP yang baru untuk bisa menjalankan 3 paradigma baru atau new paradigm dalam hukum pidana kita saat ini. Jadi berarti KUHP baru ini ibaratnya kita jauh lebih mengedepankan hak asasi manusia. Jadi bukan lagi pembalasan seperti teori-teori dulu yang sering dilakukan, tapi lebih pemulihan korban. Bisa dibilang seperti itu, Pak? Kalau misalnya berbicara pemulihan korban, sedikit banyaknya telah diupayakan dalam RKUHP. Nah, sebelum saya masuk dalam konteks kita berbicara apakah dia lebih mengedepankan soal hak asasi manusia dan menjamin pemulihan korban dan hak korban, saya ingin menjelaskan 2 sistem peradilan pidana yang saat ini atau sejak dulu itu telah dikemukakan oleh Pecker ya dalam bukunya The Limit of the Criminal Sanction. Jadi Pecker mengemukakan bahwa ada 2 sistem besar dalam peradilan pidana. Ada yang disebut dengan crime control model dan ada yang disebut dengan due process model atau due process of law. Nah, crime control model dan due process of law ini bukanlah 2 prinsip atau 2 nilai yang saling bertentangan atau bertolak belakang, tetapi merupakan 2 nilai yang saling bersaing. Kenapa dia saling bersaing? Karena dia dilandasi oleh 2 landasan filosofis yang berbeda. Crime control model itu didasari oleh landasan filosofis bahwa jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari kejahatan. Sedangkan due process of law dia didasarkan pada landasan filosofis bahwa jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, gitu. Sehingga dari landasan filosofis yang berbeda turun ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari crime control model? Ciri-ciri crime control model dia mengutamakan kecepatan dalam peradilan, speedy trial. Kemudian yang kedua adanya kuantitas kasus. Dia tidak berbicara kualitas, dia berbicara kualitas. Apa kuantitas kasus? Kemudian yang ketiga dasarnya adalah presumption of guilty, praduga bersalah. Sedangkan di dalam due process of law atau due process model, cirinya itu yang pertama dia menolak kecepatan peradilan. Dia berbicara kualitas kasus, jadi quality. Kemudian yang ketiga, dia dasarnya adalah presumption of innocence. Nah, dalam KUHP yang sekarang kita, Anda kalau buka pasal 17 KUHP itu, penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Kata-kata diduga keras itu strong. Artinya apa? Crime control model. Praduga bersalah di situ. Karena diduga keras. Kata-kata diduga keras praduga bersalah. Artinya titik berat KUHP kita sekarang itu pada crime control model, bukan due process of law yang menjamin hak asasi manusia tadi. Sehingga menjadi mungkin dan menjadi sebuah keniscayaan bahwa RKUHP yang sekarang itu perlu untuk
direvisi dan perlu hadir yang baru untuk menjamin hak-hak dari tersangka maupun terperiksa, terdakwa, terpidana, korban maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk kemudian hak-haknya itu dijunjung berdasarkan due process Model. of law. Kira-kira begitu sih. Tapi kalau mungkin kita bedah dulu kali ya Ya. Pak. Mungkin teman-teman itu masih ingin penasaran sebenarnya apa perbedaan utama dari KUHP lama dengan KUHP yang baru. Dan pasti kan untuk ketentuan ini pasti banyak ada urgensi yang diubah, ada yang perlu diperbaiki. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya apa poin-poin variabel di KUHP lama dan apa poin variabel baru yang ada di KUHP itu. Nah, kalau misalnya berbicara apa yang berbeda di dalam KUHP baru dan KUHP lama itu satu tadi, dari sisi filosofisnya, betul. bahwa yang KUHP sekarang dia mengedepankan crime Kontrol. control, jadi jangan heran orang banyak dipaksa pengakuan dan lain-lain karena memang filosofisnya kan jangan sampai pelaku kejahatan lolos kan. Iya, Nah, sedangkan yang due proses ini dia jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, itu satu. Yang kedua, meskipun dalam konteks due process of law dalam RKUHP saya punya beberapa catatan juga bahwa tidak betul-betul sudah menjamin due process secara menyeluruh atau baru sebagian besar yang lebih baik daripada KUHP yang sekarang. Yang kedua adalah kalau kita mau melihat upaya paksa di dalam RKUHP itu lebih banyak loh Pak daripada yang belum. Upaya paksa di KUHP itu kan cuma ada 5, gitu kan? Iya. Ada penangkapan, penahanan, penggeledahan, kemudian penyitaan dan pemeriksaan surat. Sedangkan kalau di dalam RKUHP itu ditambah 4, jadi 9 semuanya tuh. Waduh, banyak juga ya. Jadi ada 9, itu salah satu perbedaan juga. Apa yang 4 tambahannya itu? Penetapan tersangka, kemudian ada pemblokiran, kemudian ada penyadapan dan juga ada pencekalan ke luar negeri. Jadi tetapi meskipun ada penambahan 4 menjadi 9 itu tadi, yang sebelumnya 5 menjadi 9, tetapi semua itu ada upaya preventifnya Mas. Jadi upaya preventifnya apa? Semua wajib izin pengadilan. Kecuali 3. Apa aja tuh? Kecuali 3. Yang pertama itu adalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka tidak perlu izin pengadilan. Kenapa? Karena belum ada hak yang dilanggar di sana secara ini ya. Kemudian yang kedua penangkapan. Kenapa penangkapan Pak nggak perlu izin pengadilan? Siap penangkapan itu waktunya cuma 1x24 jam. Gitu. Sehingga nggak mungkin tidak make sense untuk memintakan izin ke pengadilan. Orang keburu lari itu baru mau ditangkap kan. Apalagi kayak kasus penculikan. Betul, atau misalnya tindak pidana yang memang membahayakan tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga masyarakat di lingkungan sekitar. Misalnya pembunuh brutal, terorisme. Dia cuma waktu penangkapan cuma 1x24 jam. Jadi does make sense kalau misalnya mau dimintakan izin pengadilan, gitu kan? Kemudian yang ketiga itu adalah pencekalan ke luar negeri. Nah, pencekalan ke luar negeri itu tidak perlu izin pengadilan, gitu. Jadi 3 itu. Nah, kemudian upaya paksa ini juga karena dia wajib izin pengadilan, tapi dalam keadaan mendesak, dia boleh tidak izin pengadilan. Tetapi setelah dia melakukan upaya paksa dalam konteks keadaan mendesak itu, maka dia harus meminta 2x24 jam penetapan dari pengadilan. Apakah upaya paksa yang dilakukan itu sah atau tidak? Dan 2x24 jam juga, hakim harus mengeluarkan apakah menerima atau menolak. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau hakim menolak? Nah, itu dia. Kita khawatirkan itu. Iya. Misalnya dalam konteks penyadapan. Penyadapan itu yang kita semua ini ya, yang mengganggu hak privasi kita. Gitu. Bagaimana misalnya Pak, ternyata penyadapan itu masuk dalam kategori keadaan mendesak sehingga izin pengadilannya nanti. Jadi dilakukan dulu upaya paksa itu. Nah, kemudian diajukan 2x24 jam izin pengadilan atau penetapan kepada pengadilan terkait upaya paksa yang dilakukan. Nah, bagaimana kalau dia tolak? Hakim menolak. Nah, kalau hakim menolak, maka upaya paksa harus segera dihentikan. Upaya paksa berupa penyadapan harus segera dihentikan. Kemudian segala percakapan yang didapat dari penyadapan harus dimusnahkan. Tidak boleh disimpan, harus dimusnahkan dan tidak dapat dijadikan bukti atau tidak dapat dijadikan barang bukti persidangan. Jadi dia sifatnya unlawful legal evidence. Nah, itu yang berbeda diantaranya. Kemudian apalagi sih Pak yang berbeda? Yang terobosan sebagai bentuk penjaminan due process of law tadi, di ruang interogasi di kepolisian nanti itu dipasang nanti CCTV. Jadi kontrol terhadap pengawasan bahwa nanti tidak ada lagi
upaya-upaya peras pengakuan dan lain sebagainya itu sudah tidak lagi karena direkam oleh itu. Kemudian satu sisi setiap pemeriksaan baik tingkat lidik, sidik, adili itu terperiksa harus didampingi atau wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dan kemudian konsep Miranda Rules atau Miranda Warning itu sudah diakomodir di dalam RKUHP yang baru. Nah, kemudian apalagi Pak yang berbeda dengan KUHP KUHP yang sekarang. Di sana itu ada plea bargain. Plea bargain itu soal pengakuan kesalahan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan DPA. Terkait dengan Dispute Prosecution Agreement. Jadi persetujuan untuk penundaan penuntutan untuk siapa? Korporasi. Jadi korporasi itu kan salah satu subjek hukum baru ya dalam KUHP, sehingga di dalam RKUHP harus diatur hukum acaranya. Karena dia subjek juga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, salah satu bagian dari kebaruan dari RKUHP itu adalah adanya mekanisme DPA itu tadi. Perjanjian penundaan penuntutan kepada korporasi ketika korporasi itu bersedia untuk membayar ganti kerugian. Nah, kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Yang kalau kita bahas satu persatu kayaknya tidak cukup. Iya, kayaknya nggak terlalu cukup ya. Cuman kalau dari berarti kan tadi kita melihat kayak upaya paksa itu ada 9 ya. Dan ada upaya preventifnya juga kan, Pak. Kalau kita ngelihat dari sisi aparat penegak hukumnya nih, Pak. Apakah mereka udah siap gitu untuk mengubah paradigma yang di RKUHP sebelumnya yang merupakan keadilan retributif dan juga mengubah menjadi keadilan restoratif, dan juga dengan upaya yang tadinya sempat menjadi kekhawatiran teman-teman juga bahwasannya beberapa aparat penegak hukum menjadi super body karena mereka punya hak untuk melakukan upaya paksa tersebut. Jadi ada upaya preventifnya, dan apakah itu sudah cukup ya Pak untuk mempersiapkan mengubah paradigmanya gitu? Keseimbangan antara yang diberikan kewenangan untuk ke polisi dan penguatan pengawasannya, apakah menurut Bapak itu sudah cukup? Sudah cukup seperti itu. Kalau berbicara kesiapan penegak hukum kan ini KUHP berjalan terus sosialisasinya. Yang sedikit banyaknya para aparat penegak hukum ini sudah diberitahu paradigma baru dalam hukum pidana kita. Di sana ada keadilan, tidak lagi mengedepankan keadilan retributif, tetapi ada keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan korektif di sana. Nah, persoalannya untuk merubah paradigma itu saya pikir tidak mudah ya. Karena itu sudah berjalan begitu panjang. Bahkan satu waktu saya menghadiri satu forum diskusi yang isinya itu sebagian besar adalah dari institusi penegak hukum. Ada satu pertanyaan yang menelisik saya waktu itu. Dia mengatakan, bagaimana kalau misalnya kita paradigmanya nggak usah dirubah lah, tetap saja penghukuman, tinggal kita penyesuaian saja, gitu. Nah, kemudian nggak bisa, karena itu yang susah, karena itu sudah tertanam sejak lama. Sehingga yang disosialisasikan jangan hanya konteks peraturan tertulisnya, tetapi juga bagaimana merubah mindset itu bagi penegak hukum tidak lagi berparadigma positivisme hukum yang sebagai corong undang-undang hanya menjalankan saya atas nama perintah undang-undang berdasarkan pasal sekian. Enggak lagi seperti itu. Jadi bahkan di pasal 53 KUHP baru itu dia bilang ketika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian, yang diutamakan adalah keadilan. Gitu. Keadilan ini kan sedikit banyaknya baik kalau dia dengan keadilan kepastian saja bertentangan kemudian diutamakan keadilan, berarti dengan kepastian hukum itu menjadi sesuatu hal yang tidak lagi menjadi paradigma untuk selalu dikedepankan dalam konteks itu. Itu satu. Kemudian dalam konteks yang berikutnya tadi soal apa? Yang terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, keseimbangan soal bagaimana kewenangan yang diberikan dan segala macamnya, apakah sudah seimbang atau tidak. Bagi saya KUHP ini kan rancangan manusia, dan sedikit banyaknya pasti kalau ketika melihat hukum itu kan law is the art of interpretation ya, hukum itu seni berinterpretasi. Jadi ketika kita melihat bahwa sudah ada paradigma ini, sudah ada hal yang baru, tapi kemudian dalam perjalanannya dikhawatirkan itu justru akan merongrong kebebasan kita, sebenarnya tidak tepat ditanyakan dalam konteks RKUHP. Kenapa? Karena berbicara kebebasan kita itu diatur di KUHP. Hukum acara itu dia baru bisa ditegakkan ketika ada pelanggaran terhadap hukum pidana material, gitu kan? Sehingga yang harus disoroti pertama adalah KUHP-nya. KUHP itu melarang apa aja kita yang dilarang.
Nah, dari situlah baru kemudian Iya. bergerak hukum acara Acara. pidana melalui upaya-upaya paksa yang dilakukan tadi. Saya kira begitu sih. Berarti kesimpulannya ya Pak ya, kita pun urgensi mau tidak mau atau suka tidak suka memang RKUHP ini harus segera disahkan supaya tidak ada terjadi kekosongan dan ketidakpastian hukum yang terjadi ketika KUHP ini sudah disahkan. Dan juga untuk kekhawatiran kita kemarin nih yang sempat kita berbincangkan, itu ternyata ada resiko preventifnya dari KUHP itu sendiri teman-teman. Dan kalau dari Novel gimana kesimpulannya? Menurut saya ya jadi poinnya sebenarnya kita mungkin karena ini bukan seperti yang dijelaskan oleh host saya, ini berarti kita tinggal perlu mengawasi. Jadi mungkin pas sudah diterapkan baru kita mungkin baru bisa merevisi. Ya. Jadi sebenarnya ada satu poin yang menurut saya itu menarik banget. Mungkin ini kan salah satu variabel kenapa KUHP ini harus ada, yaitu restoratif justice. Ya. Nah, sebenarnya yang saya tahu restoratif justice itu sebenarnya kayak kita sehari-hari itu udah ada di bawah meja. Jadi maksudnya di bawah meja itu apa? Tanpa adanya maksudnya informal lah. Iya. Nah, cuman itu juga diatur RJ itu dalam beberapa ketentuan lain seperti misalkan pengadilan tinggi, terus juga kepolisian, terus juga kejaksaan. Nah, namun terpisah-pisah. Jadi menurut Bapak apakah kan di KUHP ini membahas tentang RJ. Jadi sebenarnya kenapa perlu RJ ini menjadi di satu KUHP ini loh Pak? Nah, terkait dengan RJ sendiri, kalau Anda menonton soal podcast-podcast dan perbincangan yang disampaikan oleh Prof. Wamen, sebenarnya ada salah satu guru beliau yang menyarankan seharusnya ada undang-undang khusus terkait dengan restoratif justice. memang. Tetapi kalau misalnya itu dikabulkan, maka semua terkait dengan keadilan itu harus diundang-undangkan. Misalnya keadilan rehabilitatif juga harus ada undang-undang. Keadilan korektif juga harus ada undang-undang. Ada resiko. Ada resiko. Sehingga kemudian restoratif justice dalam KUHP itu sebagai the bridging article sebenarnya. Jadi dia coba nantinya diakomodir secara umum di dalam KUHP sebagai landasan awal, tetapi nanti akan ada PP-nya, ada peraturan pemerintah terkait dengan restoratif justice. Tetapi menurut saya tidak tepat kalau restoratif justice itu sebagaimana dalam KUHP disebut sebagai restoratif justice. Kenapa itu? Bahkan di dalam Perpol 8 2021, Perja 15 2020, Perma 1 2024 yang semuanya berbicara soal restoratif justice, bagi saya itu bukan restoratif justice. Kenapa? Restoratif justice itu dalam peraturan-peraturan tadi, bahkan dalam RKUHP sekalipun, dia dimaknai sebagai sebuah proses. Gitu. Padahal restoratif justice itu bukan proses, bukan perdamaian, bukan penyelesaian perkara, bukan metode atau pendekatan, tapi dia nilai sebenarnya. Jadi nilai yang lahir dari kepentingan korban. Jadi apa yang menjadi kemauan korban itu harus diakomodasi dalam sistem peradilan pidana kita. Sehingga bagi saya apapun namanya, tapi jangan pakai nama restoratif justice, karena dia bukan restoratif justice. Nah, sehingga dalam perkembangannya restoratif justice itu mengalami pergeseran makna. Ada yang memaknai restoratif justice sebagai proses yang seperti di dalam peraturan itu, termasuk dalam RKUHP. Dalam RKUHP sebenarnya ada sedikit bagusnya, dalam arti bahwa dia tidak hanya sebagai sebuah proses, tetapi juga sebagai konsep. Anda kalau misalnya lihat dalam rancangan RKUHP itu, dia mengatakan bahwa keadaan restoratif itu adalah pemulihan untuk mengembalikan pada posisi semula. Nah, apa cirinya bahwa dia itu sebagai konsep? Dia memulai dari kata pemulihan. Sedangkan dalam konteks yang sebagai proses, pasti dia kalau nggak pendekatan, dia pakai kata penyelesaian. Jadi itu dimaknai sebagai proses. Nah, sedangkan yang satu, restoratif dia sebagai nilai. Kenapa dia sebagai nilai? Nilai itu lahir dari kepentingan korban tadi. Karena ini kritik Albert Douglas sekitar tahun 1970-an terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung menggunakan keadilan konvensional. Sehingga Albert Douglas itu membagi peradilan pidana menjadi 3. Ada retributive justice, ada distributive justice, dan ada restorative justice. Distributive justice ini adalah offender oriented.
kepentingannya pelaku. Dalam arti apa? Rehabilitasi. Nah, sedangkan untuk restoratif justice itu victim oriented. Jadi victim oriented ya. Kepentingan korban. Misalnya, apakah dengan memberikan restitusi kompensasi sudah memenuhi hak korban? Tidak semua korban loh. Kalau misalnya ketika dia menjadi korban tindak pidana itu dia terpulihkan hanya dengan restitusi dan kompensasi. Bagaimana caranya memulihkan kenyamanan dia dalam konteks psikologis? Gitu. Misalnya, apakah misalnya korban yang ketika dia tidak mau melalui restoratif, dia dengan cara retributif dia tetap dijalankan hukumannya, dihukum pelakunya, apakah dia bagian dari restoratif? Secara tidak langsung iya. Kenapa? Karena nilai keadilannya dia ada di situ. Nilai rasa psikologis dia nyamannya dia itu ketika terkepuasan. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan restoratif justice. Nah, berbeda dengan SPPA. SPPA itu kan ada diversi itu. Diversi itu salah satu cara keadilan untuk menuju keadaan restoratif. Itu benar. Nah, artinya saya bukan menentang restoratif justice di dalam KUHP, tidak. Tapi kalau saya mau kembalikan pada prinsip awalnya, dia itu sebagai nilai yang bersumber dari kepentingan korban. Sehingga kalau misalnya mau mengarah kepada itu, silahkan cari yang nama lain. Bergen kasus lah, atau misalnya penyelesaian pertemuan antara dua pihak atau para pihak yang berperkara, silahkan pakai nama lain, tapi jangan pakai nama restoratif justice. Karena itu bergeser dari falsafah aslinya itu ya, iya, Pak. sehingga nanti orang maknai restoratif justice sebagai proses, bukan sebagai nilai aslinya yang merupakan lahir dari kepentingan korban. Kira-kira itu. Tapi sebegini, Pak, sebenarnya dengan restoratif justice mungkin kita cuma perlu membedah dari makna katanya, bukan dari sebagai kita makna ini sebagai filosofisnya, konsepnya, bukan prosesnya. Mungkin kita perlu bedah itunya. Tapi sebenarnya dalam penerapan ada banyak masyarakat yang khawatir bahwa restoratif justice ini justru menjadi bias. Bias seperti apa? Di mana restoratif justice ini bisa justru digunakan untuk pelaku untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai contoh, misalkan tahun 2018 itu ada pengendara motor besar di kampung itu. Nah, jadi karena motornya berat kan, jadi dia akhirnya tuh nabrak penduduk yang lewat. Nah, jadi setelah penduduk yang dilewat tuh keluarganya mereka kan berdiskusi. Nah, akhirnya mereka cuma dibayar 50 juta untuk nggak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Jadi nggak perlu gitu penyelesaian. Nah, jadi sebenarnya banyak banget khawatiran masyarakat dan akademisi bahwa ini justru bagi masyarakat kecil justru bukannya bisa disebut keadilan kalau dalam kasus-kasus tertentu. Justru ini menjadi penguat dari untuk orang-orang yang punya kewenangan, orang yang punya kuasa untuk bisa lolos dari tindak pidananya itu sendiri. Dan justru lebih merugikan pihak korban ya ketimbang untuk menguntungkan pihak korban itu sendiri sih, Pak. Sendiri orang-orang yang orang yang nggak terlalu mengerti hukum atau misalkan ekonominya kurang baik, mereka justru kurang kritis dan justru mereka nggak ngerti apa restoratif justice. Betul. Iya, jangankan kata RJ, justru mereka pengadilan pun bingung betul. Seperti itu sih, Pak. Menurut itu gimana, Pak? Ya, itulah makanya ketika kita memaknai itu sebagai sebuah proses, maka dikhawatirkan akan bias gitu ya. Sehingga kalau misalnya akhirnya dia biasnya tidak hanya dalam konteks praktik tadi, tetapi dalam konteks pemaknaan, karena dia sudah dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara, ya sudah berarti dia sebagai salah satu metode pendekatan penyelesaian kasus itu supaya tidak lanjut lebih jauh, dan di satu sisi tidak kembali kepada prinsip keadilan korban kan? Iya. Kenapa saya bilang bahwa itu menurut saya bukan prinsip restorasi? Karena saya beri contoh sederhananya gini deh. Kalau ada barang rusak dan Anda merusak barang itu, nama barang yang mau diperbaiki itu namanya apa? Restorasi kan? Restorasi. Yang direstorasi apa? Barangnya atau orang yang merusak? Barangnya kan? Iya. Nah, berarti kan kepada yang rusak dalam objek. Dalam arti kalau kita kembalikan dalam konteks tindak pidana, siapa yang dirugikan dalam konteks ini? Korban yang mau dipulihkan, gitu. Sehingga yang mau direstorasi itu. Nah, kalau pelakunya gimana? Rehabilitasi. Makanya Albert Douglas saya bilang distributive justice, gitu kan. Nah, makanya saya bilang bahwa ketika itu disalah maknai sehingga korban tidak mendapatkan apa yang menjadi ininya. Kalau kita melihat data ya, per 2021 sampai dengan 2024 terakhir kemarin, kepolisian itu sudah menghentikan perkara dengan mekanisme restoratif justice untuk tahun 2024 saja 20.000 kasus. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah dari 20.000 kasus itu betul-betul memang korban yang mau
menginisiasi penghentian melalui mekanisme restoratif, atau dia secara tidak langsung sebenarnya dipaksa pada posisi Untuk menggunakan Untuk menggunakan restoratif restoratif justice. Ya, jadi makanya ketika itu dia bakal sebuah proses, maka dia akan bergeser jauh tuh dari Maknanya. soal maknanya. Makanya restoratif justice saya bilang tadi karena dia berdasar pada victim oriented, kepentingan korban. Tetapi coba lihat pengaturannya. Kepentingan korban yang di situ yang dia mau atur atau kepentingan pelaku? Contoh ya, saya beri contoh gini. Dapat dilakukan restoratif justice jika tindak pidananya nilai kerugiannya di bawah 5 tahun. 5 tahun. ancaman pidananya 5 tahun atau di bawah 5 tahun ya. Ya. Kemudian dia tidak residivis. Kemudian nilai kerugiannya cuma sekian juta berapa gitu kan. Nah, artinya kalau kita melihat ini kan secara tidak langsung ini kepentingan siapa yang dia mau lindungi? Jelas bukan kepentingan korban. Iya, Offender pasti. oriented. Iya. Kepentingan pelaku ini yang itu kepentingan. karena yang tolak ukurnya adalah satu, Pelaku dia itu. tidak residivis, pelakunya tidak boleh residivis. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman pidana tidak boleh lebih dari 5 tahun, berarti kan ke pelaku lagi. Nah, Ya. kemudian nilai kerugiannya sekian. Artinya secara tidak langsung ya kalau kita mau kritisi, kenapa nilai kerugian itu harus dipakai ambang batas? Kalau dalam KUHP itu dia pakai kategori 3. Kategori 3 itu berapa? 50 juta. Iya. Nah, kenapa pakai angka nominal 50 juta? Untuk kepentingan siapa sebenarnya restoratif justice ini? Iya. Pasti Pasti pelaku. pelaku. Karena kalau kita pakai hitung-hitungan kalkulasi ya, Ya. nilai 50 juta itu kan bisa saja oleh pelaku itu dipenuhi. Ya. Artinya yang dipikirkan di situ pelaku, Iya. Terlalu mudah. bukan kepada Korban. korbannya. Ya, makanya saya bilang itu bukan restorasi. Restorasi itu pada korban. Korban itu dia mau memilih caranya seperti apa ya silahkan. Apakah itu disebut sebagai bergain dalam konteks dia diskusi atau misalnya pertemuan, tidak ada masalah. Tetapi jangan mengatakan sebagai restoratif karena kalau kita melihat di dalam RKUHP sendiri pun ada kata-kata bahwa dalam penggunaan restoratif justice sedikit banyaknya tidak boleh merendahkan martabat atau misalnya menjebak dalam konteks membuat tersangka itu dalam hal yang di titik paling rendah dalam arti dia dengan cara tipu muslihat, dengan cara dia direndahkan martabatnya terhadap tersangka gitu loh, bukan terhadap korban. Jadi paradigma itu yang harus kita Ubah. sebenarnya tidak boleh diubah Tapi- karena memang sejak awal seperti itu. Iya. Tapi kita tidak bisa juga salahkan pembentuk undang-undang karena itu tadi bahwa restoratif justice dimaknai sebagai sebuah proses. Tapi kalau kita mau menarik dari akarnya, sebenarnya dia bukan proses, dia itu nilai. Gitu. Jadi kalau dia bergeser, maka kalau kita membedah pasal-pasalnya bukan kepentingan korban, justru kepentingan siapa? Pelaku. Pelaku. Makanya yang Mas tadi katakan bahwa dalam kasus yang tadi Ya. masyarakat makan tidak tahu nih haknya dia apa sebenarnya. Iya. Ya. Nah, yang justru akan meloloskan orang-orang yang punya uang dari jeratan hukum, benar? Karena Ya. dimaknai sebagai Proses bukan dan lagi syarat-syaratnya pun kepada siapa yang lebih titik berat? kepada pelaku. Kepada pelaku. Meskipun dalam RKUHP ada di situ syarat pertamanya adalah pemaafan dari korban, tetapi pertanyaannya, apakah korban di situasi dia memaafkan betul-betul atas kemauan dirinya untuk memaafkan, atau secara tidak langsung dia ada dipaksa pada sebuah sistem yang dia harus memaafkan? Siapa yang bisa memastikan? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, wah, benar-benar sangat insightful banget ya. Kayak dari tadi tuh kita juga apa ya, Pak ya, banyak Pembaharuan, maksudnya ilmu-ilmu yang kita bisa dapat. iya, dan kita juga punya pandangan baru gitu terkait RKUHP ini dan juga KUHP yang baru dan ini benar-benar nggak terasa ya dan udah ada di penutup aja dan sangat seru banget ya buat ngobrol sama Pak Ahmad Yusuf ini. Terima kasih banget loh Pak. Terima kasih kembali. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apakah RJ ini nanti ke depannya, mungkin dari kita setelah kita bedah per variabel, mungkin ada beberapa penerapan. Tapi pada akhirnya, apakah RJ ini benar-benar urgensi untuk dijadikan satu dalam buku atau tidak? Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Mungkin pertanyaan terakhirnya. Kalau saya dimungkinkan untuk jadi buku apa maksudnya? Maksudnya dalam di KUHP. Kalau jadi buku sendiri kayaknya tidak, tapi ada bab tersendiri mungkin iya. Nah, tetapi nanti kalau berdasarkan diskursus yang ada sekarang itu kata Pak Wamen, kemungkinan nanti akan ada PP-nya, peraturan pemerintah terkait dengan restoratif justice. Gitu. Jadi nanti kita lihat semoga di dalam PP-nya nanti betul-betul kepentingan korban diakomodir sebagaimana yang menjadi nilai dasar dari restoratif justice itu sendiri. Berarti kita tinggal tunggu ikuti Iya, perkembangannya. ya, kita nggak ngitungin
perkembangannya. Baik, mungkin kita bisa tutup Mokote. Ya mungkin kita bisa langsung tutup ya dengan kesimpulannya bahwasanya kalau kalau dari kita berdua sendiri ya Pak ya, kayaknya banyak banget nih pandangan-pandangan yang tadi sebenarnya restoratif justice pada dasarnya menitik beratkan kepada korban yang dan ternyata di RKUHP yang baru ini hanya menitikkan kepada pelaku, hanya diterapkan untuk apa sebagai proses sebagai proses. Pada filosofisnya harus dimaknai sebagai kata maksudnya kata makna filosofisnya bukan seperti itu seharusnya. Iya, jadi ada pergeseran makna dan juga akhirnya menjadi pergeseran paradigma itu sendiri. Dan justru pada hasilnya penerapan teksnya jauh sekali ya kalau kita pikir-pikir ya. Iya, betul banget. Dan teman-teman semua yang ada teman-teman podcast, ya kita udah sampailah di ujung acara ya. Karena ini udah seru banget karena gak kerasa juga kita udah di ujung acara dan sangat insightful banget apa yang kita diskusikan dan apa yang kita obrolkan bersama Pak Ahmad Yusuf. Dan terima kasih ya untuk Pak Ahmad Yusuf selaku sudah memberikan insightful dan juga berdiskusi kepada kami dan juga memberikan informasi kepada teman-teman forecast. Dan stay tune untuk edisi selanjutnya dan jangan lupa untuk follow, subscribe dan like lah untuk video podcast pada kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.